البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Sudah meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab Taharah. Bab adab qadail hajat. Ya, bab adab ketika buang hajat. Semoga pada pertemuan terlewat untuk kita tidak membaca Al-Quran di dalam kamar mandi, demikian juga membaca Al-Quran, membawa Al-Quran di kamar mandi, kecuali ketika darurat atau dicuri dan semisalnya. Demikian juga disebutkan doa ketika akan masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, masuk dengan tangan dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kemudian juga cebok dengan menggunakan air, ya boleh juga dengan menggunakan batu. Kemudian juga untuk seseorang ketika buang hajat, ya jauh dari pandangan manusia. Ya kemarin kita sebutkan terakhir permasalahan itu di antara adabnya. Walaupun disebutkan ya oleh para ulama, yang disukai ketika buang hajat ini menjauh dari pandangan manusia, yaitu buang air besar, ya yaitu berak. Ya demikian. Adapun untuk kencing, sebutkan Imam Sha'rani di Subul Salam, ya di hadis orang yang dia itu kencing di masjid. Anal ibad inda qadail hajah inama huwa liman yuridul ghaid. Jauh dari manusia ini ketika buang hajat, maksudnya adalah berak. Lal baul bukan kencing. Fa in kana uriba indal arab ada mudzalik. Fa innahu kana sungguhnya diketahui di sisi orang Arab untuk kencing tidak demikian. Ya, wa aqarahu syariat membiarkan. Jadi orang Arab dulu biasa kalau kencing enggak terlalu kemudian menjauh dari manusia. Ya, kemarin kita sebutkan di situ ada hadis ya Hudzaifah radhiyallahu anhu, semua dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bala qaiman, Nabi kencing dalam keadaan berdiri, wa Hudzaifah qaimun inda aqibihi, dan Hudzaifah berdiri di sampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebelah-sebelahan. Nah, jadi menunjukkan orang Arab dulu biasa kalau dalam hal kencing tidak seperti berak, jauh dari pandangan manusia. Kalau kencing lebih ringan, bahkan dekat. Tentu saja menutup aurat, Ya demikian. Waqad bala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jala rajulan inda aqibihi yasturuhu. Sebagai Imam Sha'rani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kencing, ya, dan menjadikan seseorang di samping beliau untuk menutupi beliau. Nah, demikian. Jadi demikian ya. Disunahkan untuk buang air besar untuk menjauh dari pandangan manusia. Adapun kencing lebih ringan, yang penting untuk menutupi aurat, ya. Demikian juga terjaga dari percikan air kencing dia dan sebagainya. Berikutnya masih di bab qadail hajah. Hadis yang kelima, ini tentang apa permasalahan seseorang ketika berak ataupun kencing untuk menjauhi tempat-tempat yang dilarang. Ya karena ditakutkan mendapatkan laknat dari manusia. Hadis yang kelima, dan dia itu hadis yang ke-82 di buku ini. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di Sahih Muslim. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu la'inain. Hati-hati kalian, ya. Berhati-hatilah kalian dari la'inain. Disebutkan oleh Imam Sha'rani bisiqati tasniyah. Dua orang yang melaknat. Ya demikian. Kenapa dikatakan demikian? Karena ya yuridu bil la'inaini al-amrayni jalibaini lil'an alhamili linnas alaihi. yakni maksudnya adalah dua perkara yang bisa membawa untuk orang itu melaknat. Ya, dua orang yang itu biasanya itu melaknat. Ya, demikian. Karena dia merasa terganggu. Ya, merasa terganggu. Apa itu?
Jadi orang merasa terganggu akhirnya melaknat dua orang ini, dua jenis manusia ini. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas au dhillihim. Yaitu orang yang dia itu yatakhalla. Ini kemarin sudah kita lewatkan yaitu khulwah menyendiri, yaitu ingin buang hajat. Yang dia itu buang hajat fi tariqin nas, di jalannya manusia. Jalan dilewati manusia, dia berak di situ. Ya demikian. Atau kencing di situ. Au dhillihim, atau dhil ini naungan mereka. Naungan itu seperti pohon-pohon yang biasa orang berteduh, ya. Atau bahkan mungkin rumah, ya kan? Orang berteduh dia berak di situ umpamanya depan rumah itu. Ya demikian. Kalau bentuk akhirnya yaitu pohon-pohonan dan semisalnya. Rawi Muslim, di sini semua Imam Muslim. Ya, ini untuk berhati-hati. Ya, ini hati-hati dari ini dua orang yang demikian. Ini yang kemungkinan mendapatkan laknat. Ya, orang biasanya jalan di situ, kemudian dia berak di tempat tersebut. Akhirnya orang menginjak berak dia. Akhirnya orang ini melaknat. Dasar laknat Allah untuk orang yang berak di sini. Dan laknat itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berhati-hati. Demikian juga seorang dia berak di tempat orang berteduh di bawah pohon yang rindang, orang bisa tiduran di situ umpamanya, dia berak di situ. Maka orang itu ketika berteduh umpamanya, ya ada orang berteduh di situ, dia terkena tai tersebut, kotoran itu. Akhirnya dia laknat Allah atas orang yang berak di sini. Nah, ini berhati-hati yang demikian. Demikian juga hadis berikutnya. Hadis nomor 6. Ya, itu sambungannya di nomor 83, sebagian tidak memisahkan. Ya, sebagian pembuat buku menjadikan satu dengan yang tadi. Wa zada Abu Daud, Imam Abu Daud belum menambahkan an Mu'ad dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini dibicarakan para ulama. Ya, tambahan ini dhaif, di situ ada Abu Sa'id Al-Khimyari majhul. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan dia tidak mendengar juga dari Mu'ad bin Jabal. Dhaif ya dia di sini. Tapi sebagian karena bersesuaian dengan yang tadi kita baca sehingga mengatakan dari sini sahih, ini hasan. Hasan dengan yang lainnya. Tapi kita lebih cenderung ini dhaif, tapi walaupun maknanya adalah benar. Apa itu tambahannya? Wal mawarid. Wal mawarid disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah taala jamak dari maurid, yaitu maudhi alladhi ya'tihi nas min ra'si ain. Suatu tempat yang manusia biasa datang di sumber air au nahr atau sungai. Ini kalau kita perhatikan ada sungai itu ada tempat sumber airnya umpamanya. Ini hilir istilahnya. Ya, atau sumber air. Ya demikian. Jadi juga orang yang dia itu berak atau kencing di sumber air atau sungai. Ya demikian. Ini juga mendapatkan ancaman seperti ini. Walabduhu, dan lafadznya adalah ittaqu al-la'in as-salasah. Hati-hatilah dari la'in. Ya, orang yang melaknat as-salasah yang 3. Al-baros bil mawarid, ya buang air besar di mawarid. Ini tempat sumber air. Wa qari'at at-tariq, qari'ah yang disebutkan yaitu jalan yang luas. At-tariq al-wasi' disebutkan yaitu jalan yang luas. Alladzi yaqra'uhu nas, ini daqqa yang seseorang itu menginjakkan kakinya di situ, biarjulim dengan kakinya. Ya ini di jalan. Ya jalan yang lebar ataupun jalan secara umum. Wadil, demikian juga naungan. Jadi hati-hatilah kalian dari ya laknat yang 3. Orang yang berak ya atau buang air kecil di sumber air dan jalan yang dilewati manusia dan naungan. Ya, naungan pohon dan semisalnya. Kemudian juga ditambahkan di sini hadis nomor 7, Wali Ahmad an Ibnu Abbas, dan juga Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, au na'ama, tambahan lagi. Ulama di sini bicarakan ya, di situ ada rawi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang majhul, tidak diketahui. Demikian juga Abdullah bin Lahiyah dhaif. Ya demikian. Tapi maknanya berbeda dengan yang di atas. Yaitu apa? Naqama, ya, disebutkan
Naqama yaitu al-ma' al-mustama', air yang berkumpul. Ya demikian. Yaitu seperti apa? Kolam seperti itu, kemudian dia berak di situ. Ya demikian. Jadi di sini ada larang-larangan untuk seorang buang air hajat, ya buang hajat di tempat-tempat seperti ini. Berak ataupun kencing di tempat-tempat ini tadi. Apa itu berarti? Ya jalan yang dilewati manusia, demikian juga yakni bawah pohon, demikian juga sumber air, demikian juga di sungai, ya di sungai yang di situ airnya kecil, air untuk digunakan untuk minum mamanya, dia di situ kencing dan berak di situ. Ya demikian. Kemudian juga ada tambahan lagi berikutnya. Hadis nomor 8, yaitu hadis nomor 85, wa akhrajat Tabrani, Imam Tabrani mengeluarkan juga. Ini juga hadis dhaif, di situ ada Furad bin Sa'ib matruk, tertolak. Apa itu? An-nahya an qada'il hajah, larangan dari buang hajat tahtal asjar al-musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Wa dhifatin nahri al-jari, dhifah yaitu janib, di samping sungai yang mengalir. Ya, min hadis Ibnu Umar bi sanadin dhaif. Dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan sanad yang lemah. Ini jelas apa yang tadi disebutkan, larangan untuk buang hajat di tempat-tempat ini. Kemudian disebutkan ada di sini beberapa catatan. Ya tidak kencing atau berak di bawah pohon yang berbuah. Ya ini agar apa? Agar buahnya itu kalau kemudian jatuh tidak terkena berak itu sehingga menjadi najis atau kencing itu. Ya demikian. Dan sebagian mengatakan kalau di situ tidak berbuah tidak mengapa. Ya sebagian mengatakan demikian. Demikian juga disebutkan oleh Imam Syaukani, demikian juga yang lainnya para ulama, bahwa di situ ada tempat-tempat yang Nabi SAW biasa buang hajat. Ya ini permasalahan demikian. Ya disebutkan Imam Syaukani Nail Autor. Ya maksudnya al-murad bidil, maksudnya naungan di sini. Ini kita harus mendudukkan antara hadis dengan hadis yang lain. Ya. Yaitu mustadallun nas alladzi yatakhidunahu makilan. Ini tempat berteduhnya manusia yang dijadikan tempat istirahat. Qailulah. Ya. Wa yaquduna fihi, atau tempat yang orang biasa duduk. Laisa kullu dzil yahrumu qadail hajah fihi. Bukan setiap naungan yang kemudian haram untuk buang hajat di situ. Faqad qada Nabi sallallahu alaihi wasallam hajatahu fi haisin nakhl. Dan Nabi beliau telah buang hajat ya di sekitar pohon kurma. Ya bahkan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa Nabi banyak melakukan hal yang demikian. Bahkan disebutkan fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana habu istatara li hajatihi hadafun aw haisin nahl. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat yang paling beliau sukai untuk buang hajat itu adalah sekitar apa? Pohon kurma. Paham? Untuk kemudian menutupi diri, ya pohon kurma itu kan rindang. Ya, sehingga para ulama menyebutkan dari hadis ini, ya perlu catatan ini, bukan setiap bawah pohon itu dilarang. Tapi bawah pohon yang jarang kemudian manusia berteduh di situ atau beristirahat di situ boleh. Atau ketika tidak berbuah umpamanya boleh. Kenapa? Karena Nabi dulu melakukan hal demikian. Paham? Ya. Karena Nabi bahkan disebutkan oleh sebagian ulama tempat yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buang hajat adalah di bawah pohon kurma. Ya, maka digiring dengan makna apa? Ya ini ketika tidak berbuah, demikian juga tidak ada orang yang berteduh di situ. Ya demikian. Kemudian berikutnya ya hadis nomor 9. Wan Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang masalah seseorang berbicara ketika buang hajat, yang lebih bagus tinggalkan. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terjadi perselisihan para ulama. Yang benar bahwa itu adalah dhaif. Ya demikian. Di situ ada sebagian menyebutkan sebabnya karena riwayat Ikrimah dari Ammar dari Yahya bin Abi Katsir itirab, yaitu goncang. Sudah ada rawi juga Hilal bin Iyad, sebagian mengatakan Iyad bin Hilal, yaitu majhul.
Ya, demikian. Ini cukup kita mengatakan di sini dhaif. Kemudian juga sebagian mengatakan di sini ada Miskin bin Bukair. Dia hasan hadis tapi mempunyai kerancuan. Demikian disebutkan oleh Imam Daruqutni, ya, rahimahullah taala. Intinya hadis ini adalah dhaif. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tagawwata ar-rajulan." Apabila buang air besar, berak dua orang. Ya, dua orang ada buang air besar. Falyatawara. Maka hendaknya saling menutupi. Kullu wahidin minhuma, setiap dari keduanya itu. An sahibi, dari sahabatnya. Ini walaupun hadis ini hadis dhaif tapi demikian amalan. Yang sudah lewat kita sebutkan untuk saling ya menjaga aurat. Wala yatahadatsa, dan jangan keduanya saling berbicara. Fa innallaha yamqutu ala dzalik. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka dari demikian itu. Ini berbicara ketika buang hajat. Ya, satu dengan yang lain. Tapi di sini dhaif. Rawi Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan ya Sahih Ibnu Sakan mensahihkan wa Ibnu Qattan dan Ibnu Qattan wa ma'lul. Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa itu ma'lul, berpenyakit. Nah, maka dibahas dari hadis ini kesimpulan adalah berbicara ketika buang hajat makruh. Ya, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Adapun kalau kemudian ada manfaatnya, bahkan ditanya, di mana letak kunci? Ya, bilang aja kuncinya di bawah tangga, dijawab seperlunya. Ya, adapun kemudian mengatakan haram, maka tidak. Ya, jadi berbicara ketika buang hajat, maka itu adalah makruh. Ya, demikian. Lebih bagus ditinggalkan. Apalagi ucapan tidak ada manfaatnya. Demikian juga berzikir, terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, sebagian mengatakan, Ibnu Mudzir boleh mengatakan tarku dzikr ahabu ilayya, meninggalkan zikir ketika buang hajat lebih aku sukai. Wala uasimu man dzakara, dan aku tidak mengatakan berdosa orang yang berzikir. Ya, demikian. Lebih bagus ketika buang hajat tidak berzikir. Ya, sebagian mengatakan Imam Nawawi boleh mengatakan karahatu tanzih, la tahrim, makruh saja. Bukan sampai haram. Bil ittifaq, bahkan beliau mengatakan secara ittifaq. Karena beliau juga ulama sebagian ulama berpendapat dalam hati boleh. Kan demikian. Tapi yang namanya zikir itu kan diucapkan. Ya, kesimpulannya lebih bagus ketika buang hajat tidak berzikir, dan itu sudah lewat sebagian bahasanya. Dan di sini sudah